Halo Kak Mas, ketemu Nat. Wah, lagi. ketemu lagi setelah ribuan tahun ya. Wah, ribuan tahun. Tua sekali kita Om Pras. Iya, baru berapa minggu ya? Iya. Kayaknya kalau salah 5-6 minggu lah ya sama Kak Nat Terakhir ya. tuh pasca kelihatannya Om Pras. Pasca ya? Loh, berarti 1 bulan lebih loh? Lebih Wah, 1 pasca. bulan lebih. Halo adik-adik. Halo, Luar biasa hari apa ini. kabarnya? Wah, kita bertemu lagi. Wah, Wah, makin ada- cantik-cantik sama ganteng semuanya Om Pras. Cantik-ganteng ya. Iya Om Wah, Pras. sudah pada mandi belum ya? Kelihatannya sudah Om Pras, mereka kan sudah biasa ibadah Oh, pagi, iya. mereka sudah siap-siap semuanya. tapi ada yang belum tuh, tapi tetap kelihatan ganteng kok. Tetap kelihatan cantik juga. Iya. Hebat. Dan adik-adik. ada beberapa adik-adik kita yang kadang-kadang minta disapa, Kak. Waduh. Siapa ini? Banyak sekali ya. Banyak sekali disebutin Oh. satu-satu. Ada Siapa Om Tito, Pras? Oh, halo Tito. ada Grace, Ada Kevin. ada Michael, Hai ada Michael. Eufrasia. Wah, banyak sekali. namanya keren ya Om Pras Iya, ya. tapi kalau kita sebut sesuatu ya nggak bisa ya. Iya. Kak Nat, Apa ya Om Pras? minggu lalu, 2 minggu yang lalu ya? Kita Apa, kan Om ketemu Pras? di Zoom. Oh iya, Iya. 2 minggu yang lalu Pas Kak ketemu Nat di- MC ya? Iya betul Om Pras. Wah, Kak Nat MC di acara Zoom sekolah minggu Iya, ya? ayo adik-adik, jangan-jangan ada yang belum tahu nih. Iya. Kalau kita punya acara Zoom ya Kak. Kita sudah Om 3 Pras. minggu jalan ya? Iya, udah Sudah 3 minggu jalan. Zoom loh. Yang pagi jam berapa sih Kak? Jam 10 pagi. Mm-mm. Lalu kalau sore itu jam 4 sore. Jam 4 sore. Linknya ya. di mana Om Pras? Hah? Linknya Zoom. Linknya Zoom itu, iya adik-adik yang belum tahu ya, linknya itu ada di YouTube ini, Nah, di YouTube deskripsi, ini, di deskripsi itu ada ya, ada tulisannya kalau baca selanjutnya itu Iya, Pak, Om itu ada Pras. Zoom di situ, ada linknya, Ada link Zoom-nya. tinggal klik yang warna biru itu biasanya. Linknya itu sama terus ya Om Pras apa ganti-ganti? Yang ini sama terus, nanti Ayo pakai link adik-adik. itu terus, ya. Bisa disimpan juga. Ya, nanti Om Pras linknya. akan taruh linknya di deskripsi Zoom, deskripsi YouTube ini YouTube-nya. ya. Supaya adik-adik bisa tinggal klik cepet ya Om aja. Pras ya. Oh. Jadi adik-adik siap-siap kalau pagi sebelum jam 10 sudah mandi dulu, Iya. sudah makan. Lalu ikut ibadah Zoom-nya Tapi semangat. tetap mereka ikut ibadah di YouTube loh. Iya, harus Di ikut Kids YouTube GP dulu. Gajah Mada. Oh, tetap ibadah dulu. Nanti kalau ada kuis, siapa tahu Bisa jawab. pertanyaannya dari Iya, situ. betul. Yang sore juga ya Om Pras Iya, ya. pujian hari ini apa? Ceritanya Iya, apa? Wah, siapa yang mungkin bawa ada- firman? Alah Oh. pasti Om Pras, adik-adik tahu semuanya. Iya, ada. Kompras terus ya. Ya, oke. Adik-adik, hari ini kita akan tetap ibadah dengan luar biasa karena Tuhan Yesus sayang sama kita ya. Iya, betul. Kita mau pujikan satu pujian Bapakku datang ya. Oke, yuk Nah, kita adik-adik. sama-sama ya adik-adik pujikan pujian ini ya. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh
perkasa perbuatanmu di hidupku. Lagi kita akan datang kepada Bapa, kita percayakan hidup kita kepadanya, karena Tuhan sudah selalu bersama-sama dengan kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sambil angkat tangan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, karena Toli akan berdoa buat mengawal ibadah kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik, ambil sikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa, penyertaan-Mu sepanjang seminggu ini ya Bapa. Dan saat ini Yesus, kami berkumpul kembali ya Bapa dalam ibadah sekolah minggu Bapa. Saat ini anak-anak-Mu sudah siap untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini ya Bapa, melawat hati anak-anak-Mu ini ya Yesus. Sehingga dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini ya Yesus, anak-anak-Mu dapat merasakan jamahan-Mu, urapan-Mu, dan mereka diberkati melalui ibadah ini ya Yesus. Berkati kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Engkau sendiri yang akan turun tangan ya Bapa untuk memberkati kami Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Wah, luar biasa sekali
Ini masih masa-masa yang kurang baik ya Kak ya. Iya Om Pras. Tapi yang jelas adik-adik semuanya dalam kondisi yang baik. Iya, puji Tuhan. Yang luar biasanya lah adalah adik-adik yang ikut Zoom itu yang luar Wah, biasa. iya, antusias semuanya. Antusias banget loh mereka semuanya loh. Wah, ramai sekali ya Om Pras ya. Itu kan kita mulai jam 10. Mereka Jam 10 sudah ada yang masuk di waiting di list waiting loh. roomnya aja. Waiting Kak, kok room. lama sekali pada WA ya? Kok lama Nggak sekali? sabar mereka pengen ketemu kita. Mungkin mereka takutnya salah link ya Kak. Oh, Om Pras ya, padahal kan mungkin. kita tunggu dulu sampai jam Iya. 10 sampai jam 4 baru dimasukkan ke Iya. Zoom. Jadi adik-adik jangan khawatir ketika sudah ada di waiting room, sudah nunggu itu nggak apa-apa, tunggu aja ya Om yang Pras jelas ya. kita juga nunggu mereka ternyata Iya Om sudah Pras. nunggu kita ya. Iya. Hebat ya. Wah, tepuk tangan buat kalian. Luar Hebat, biasa. hebat, ya. Yang belum join Zoom, buruan ya, besok ya Om Pras ya. Iya. Kelihatannya masih ada loh Om Pras yang belum join Zoom. Terus itu ada yang sudah banyak dapat poin juga ya. Iya, di Zoom itu kan banyak acaranya ya Om iya, Pras ya. ya. Ada kemarin tuh tebak tebak apa ya, tebak Tebak apa ya? kok gambar tebak tokoh. tebak tokoh Tebak tokoh Alkitab. Terus yang ada pertama dulu kuis itu itu dari apa? Heeh. Kuis yang dari yang waktu Paskah itu kan kuis Oh, dari firman yang dibawakan juga. Iya, kuis yang Terus itu pengetahuan ada Alkitab hubungannya juga. dengan cerita yang diceritakan Om Pras Iya, ya. ada pengetahuan Terus Alkitab. ada juga yang kemarin Got Talent ya. Oh iya, jago talent. Got Talent lucu-lucu loh. Terus ada yang cari Ada benda yang- itu ya Om Oh, Pras, cari benda yang di itu juga sekitar itu. rumahnya. Wah, ada yang cari topi atau apa itu Iya. karena Terus ada yang huruf ya. alis. Ada yang alis. Wah, pokoknya seru, zoomnya seru. Tapi kreatif Jadi kreatif adik-adik- Om Pras mereka. Oh, kreatif banget. Lucu Nah, sekali. Jadi mungkin kalau saat ini kita belum bisa tampil beda, maksudnya untuk menampakkan diri kita kepada teman-teman yang lain. Kalau kita ini jujur, Iya Om Pras. kalau kita ini anak Tuhan yang selalu melakukan kebenaran, tidak pernah mencuri, Iya. tidak pernah nyontek, tidak pernah. Nah, ini mungkin ada lagunya loh Kak. Berani tampil beda itu. Oh iya. Wah. Keren loh Om Pras. Mungkin nanti akan ada acara di Zoom, acara-acara kayak gitu tuh. Oh iya betul. Ya, Biar adik-adik menampilkan lebih hal yang semangat. berbeda. Iya. Oke ya, kita akan pujikan-pujian itu ya Yuk, sama-sama berdiri ya dulu adik-adik ya. adik-adik, yuk, Wah, masih berdiri. ingat lagunya kan? Hehehe. Yuk, semangat ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oke, bentar kan, bentar. Nanti kan ada sing aku Berani tampil beda. tampil beda. Wah, mungkin Oh gitu ya. iya, boleh gaya ya Om Aku Pras ya. berani tampil beda. Gitu ya, Kak ya. Nanti adik-adik juga ikutin ya gerakannya, enggak terserah gerakan kalian lah. Mau nungging, mau apa. Wah, Nungging, masa- sampai jatuh. Oke ya, sama-sama ya semuanya ya. Kita nanti berani tampil beda ya. Siap. Nanti kan nadanya pakai gaya apa? Rahasia Om Pras. Rahasia ya. Jangan gaya mandi loh ya. Oke. Sama-sama. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, Lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda.
Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Wah, kayaknya gayanya adik-adik manis-manis. Iya, keren. Ada yang gini benar. Kayaknya ada yang gini. Aku berani tampil beda. Ada yang gini benar. Ada yang pakai ambil kacamatanya langsung. Ayo dipakai. Wah, bagus-bagus adik-adik, luar biasa sekali ya. Wah, kita harus berani tampil beda ya Kak ya. Maksudnya beda itu ya, beda dengan orang-orang ya? anak-anak yang di dunia itu loh. Gimana tuh Om Pras misalnya? Ya kalau itu main-main kadang-kadang pukul-pukulan tuh loh. Oh iya Om Pras. Pukul-pukulan, Bisa juga saling mereka mengejek. Kita niru yang game online itu loh, Om Oh, Pras. ada game-game yang sering pukul-pukulan, Iya, jadi ikut-ikutan pukul-pukulan. Nah, itu jangan. Kalau sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi. Ada yang kadang-kadang menghina pakai perkataan. Iya, perkataannya harus. Oh, kamu kayak kayak siapa? itu kadang-kadang kayak ada yang bahasa binatang iya, itu yang keluar kadang-kadang. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus mengatakan hal yang baik, mendatangkan berkah. Iya, tampil beda dengan anak-anak yang ada di dunia. Betul, karena gitu ya. kita ini Adalah anak Allah. Loh, yang ditebus oleh darah Yesus ya? Iya Om Oh, Pras. ada lagunya juga loh itu. Ada. Wah, kalau gitu kita pujikan lagu itu ya. Adik-adik pasti ingat nih. Masih ingat Aku nggak? inilah anak Allah. Oh, itu ya kayak benar-benar Iya. ya. Oke, sama-sama ya semuanya ya, karena adik-adik adalah anak Allah, tunjuk ya. Tunjuk aku inilah anak Allah. Yang telah ditebus gini ya Kak ya. Yang telah ditebus oleh darahnya, aku mau jadi yang terbaik. Hidup suci di hadapan. Tuh, mesti pada ingat tuh itu. Ya, Kak Nia. Oh iya, ini Kak Nia loh. Oh, Nia kasihan deh tadi nggak diajak Elena. Wah, iya. Hampir diajak ngomong, ayo Kak Elena. Wah, lupa. Sudah. Ini Kak Nia. Iya, ini Kak Nia lah adik-adik ya. Kak Nia. Oke ya Kak Nia. Sama-sama semuanya tujuh ya. Kalau kalian adalah anak-anak Allah yang baik. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan
Bila iblis menyuruhku mencuri, Nggak mau. bila iblis menyuruhku berdusta, gak janji lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya, aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya, aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berdusta, gak janji lebih baik ku usir dalam nama Yesus. 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 Yesus, 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 Yesus. Iya. Wah, luar biasa sekali. Wah, berarti kalau Hmm? kita itu kadang kan digoda ya Om Pras ya. Iya. Mungkin bukan iblis yang beneran datang gitu ya Om Pras. Oh. Misalnya waktu ngerjain tes apalagi ini Sesuatu. online. Oh, Nah, iya. ayo adik-adik, pasti kok nggak tahu Kalau ada jawabannya tulisan ya. yang nggak boleh open book, jangan Nah. open book. Iya. Terus ada juga loh Om Pras yang searching di Google. Wah, Nah, jawabannya Oh, seperti seperti itu ya. kan, itu namanya mencuri loh Om Pras. iya. Juga berdusta, sudah Oh. mencuri, berdusta. Ya, kalau harus suruh belajar, terus ada tulisan jangan open book atau Iya. yang lain, harusnya jujur. Iya. Gitu ya. Berarti- Kalau anak Allah itu berarti kan jujur. yang tadi bilang ya, tampil beda. Iya, betul. Beda dari anak-anak di dunia. Betul, kalau mau nilainya Kita bagus, adalah warga kerajaan surga yang nilainya Iya. harus bagus. Iya. harus mau Jujur. belajar bersusah payah dulu dan juga berdoa Iya. tentunya ya adik-adik ya. Semuanya ada ya. Ini ingat-ingat nih, harus jadi anak Tuhan yang Betul. anak Tuhan yang baik. Iya kak, iya kak, iya kak. Wah, iya hebat sekali. Apalagi luar sebentar biasa. lagi ada yang tes pasti Om Pras. Oh, iya, ya. Kan Ini mau kenaikan masa-masa tes ya? kelas. Heeh. Ini kenaikan Mau kelas. kenaikan kelas ya. Yang kelas 6 udah ujian. Iya. Lalu yang kelas 1 sampai kelas 5 berarti yang adik-adik di kelas love sampai Pres yang kelas 5 tuh mau tes juga. Tes juga iya. Nanti kita berdoa buat mereka ya. kalau Iya gitu. Om Pras. Walaupun ada yang sudah selesai, ada yang masih Iya. berlangsung. Iya, ada yang oke. sedang Ya, berlangsung Pak Niel juga sudah selesai ya. Udah selesai SMA loh. Gak kerasa loh ya. Udah luar mau kuliah loh Kak biasa, Agniel loh. kuliah. Loh. Om Pras juga sudah kuliah lagi Ah, loh. kalau Om Pras nggak selesai kuliahnya. Iya, nggak selesai Om Pras kuliahnya. Aduh, tolong bantu doa Om Pras ya supaya cepat selesai. Supaya Om Pras lekas selesai kuliahnya ya adik-adik ya. Iya. Oke, makanya ya jangan lelah ya. Iya, Kalau jangan kita lelah Om segala Pras. sesuatu tuh belajar jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan Iya, jangan pasti lelah. semuanya nanti Iya. ada hasilnya yang luar Ada biasa Om hasilnya Pras. luar biasa. Kalau gitu kita pujikan satu pujian lagi. Oke. Jangan lelah ya. Iya, jangan lelah loh Om Pras. Bekerja di Jangan lelah. Iya, makanya saya ajak Kak Natalia supaya jangan lelah ya. Iya, betul, Untuk Om melayani Pras. Tuhan ya. Oke, sama-sama ya. Kita akan pujikan pujian ini ya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Bentar. Ada gayanya loh tuh Kak. Gimana Om Pras? Kalau jangan lelah itu kayak orang Macul. mencangkul itu. Mencangkul. Jangan lelah itu mencangkul ya. Tapi adik-adik kayaknya udah nggak tahu ya orang mencangkul itu kayak apa ya. Iya, Kalau karena kita zaman sawahnya dulu- juga di kota nggak ada sawah Om Pras. Nggak pernah lihat petani nyangkul ya. Kalau dulu kan masih ada di pinggiran kota, iya, kalau sekarang selalu jadi kita ngelihat ya. jalan tol, jadi iya. gedung-gedung yang bertingkat Om Pras. Kalau sekarang itu Cangkel gini. bangun rumah tuh ya Iya, nyampur oh semen iya, sama pasir tuh ya. mengaduk semen Kalau mereka dan lihat ya, pasir. itu mencangkul. Kemudian bekerja dalam Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. Roh Untuk Kudus gini, yang beri kekuatan. Kalau mengajar tuh kayak gini, guru mengajar.
menopang. Menopang itu kayak gendong bayi. Menopang, ya. Oke. Tiada lelah bekerja dengan Tuhan. Bersamamu Tuhan, Mas tetap kayak orang mencangkul. Yang selalu mencukupkan itu pegang perut. Mencukupkan, maksudnya kenyang. Kebutuhan, ya. Ya kebutuhan kita dicukupkan, maksud gitu ya. Rasakan tanah bergelombang, gelombangnya gini. Timbun, ya timbun, berlubang. Terus menjadi kuat dibangun di atas dasar firman. Iya, gitu ya. Oke, sama-sama ya adik-adik, teruskan kita ya dalam gerakannya ya. Kayaknya ya adik-adik Ayo, ya. sama-sama semuanya. Sama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama semuanya ya, jangan lelah ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi adik-adik, jangan lelah bekerja di Tuhan ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Bersiap menjadi siap dibangun, bersiap menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, kita membangun di dasar iman. Iya, dengan apa, Dengan Mas? firman Tuhan. Oh, iya, kita selalu firman diisi dengan firman Tuhan Iya, ya. Mas, betul. Kalau gitu kita berdoa untuk firman Tuhan ya. Oke,
Ya adik-adik kita berdoa buat firman Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kami yakin percaya bahwa Engkau selalu bertahta di atas puji-pujian umat-Nya yang selalu dinaikkan dengan hati yang bersungguh-sungguh, dengan hati yang tulus dan mempersembahkan diri untuk Tuhan. Kiranya Tuhan akan mengurapi setiap kami semuanya karena puji-pujian yang sudah kami naikkan, dan sekarang tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman cerita yang kami dengar nanti, kisah nyata, kiranya akan memberkati kami semuanya dan kami bisa memahami setiap cerita yang disampaikan sehingga kami tahu bahwa Engkau selalu memiliki rencana yang indah buat kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan firman-Mu dan bekerja di dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam hidup kami. Kami bersyukur menyerahkan firman-Mu hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa sekali hari ini ya. Karena adik-adik sudah siap ya untuk ngikutin Zoom ya. Oke, tapi sebelumnya dengerin firman Tuhan dulu. Om Pras mau cerita tentang kehidupan daripada Petrus ya. Petrus dan Yohanes. Ketika Petrus selesai dengan khotbahnya kepada 3.000 orang yang lalu ya, dan banyak orang yang dibaptis. Petrus dan Yohanes ini sering berkunjung ke rumah ibadah ya, rumah ibadah. Ya, kala itu namanya sinagoge atau dalam bahasa sekarang itu gereja. Tapi di tanah Israel sana masih ada sinagoge ya. Nah, kita biasa disebut rumah ibadah ya. Nah, ini Petrus dan Yohanes ini sering mendatangi rumah ibadah ini. Sering mendatangi rumah ibadah. Petrus dan Yohanes datang. Ketika di rumah ibadah itu ada pintu ya. Pintu atau gerbang, pintu gerbang itu ada sebutannya. Pintu gerbang itu namanya pintu indah. Bisa jadi pintu itu adalah pintu utama untuk masuk ke sinagoge itu atau rumah ibadah itu. Nah, saking seringnya orang lewat situ, ada seorang pengemis yang lumpuh, itu sering dibawa oleh saudara-saudaranya dengan menggunakan tandu ya. Dibawa saudara-saudaranya untuk menggunakan tandu ini. Enggak tahu nih, saudara-saudaranya dibayar sama pengemisnya itu enggak? Ya mungkin kalau dapat uang banyak mungkin saudara-saudaranya dapat bagian juga kali ya. Rajin banget nganter orang lumpuh ini pergi ke rumah ibadah itu dan ditaruh dekat pintu indah tadi. Jadi setiap hari itu kedengaran ada orang yang meminta-minta. Kalau bahasa di sekarang gitu ya, dulu Om Pras ingat waktu di Simpang 5 sering jajan di sana, itu ada pengemis yang mesti ngomongnya, Mas, minta Mas, Mas, nyuwun Mas, gitu ya. Orang minta-minta itu seperti itu ya. Ada yang minta-minta di situ. Karena dia lumpuh, mungkin badannya agak lemah gitu ya. Mungkin dia cuma minta buat makan, minta buat makan, minta gitu ya mungkin ya. Kalau ada orang lewat, langsung, Pak, minta Pak. Kalau bapak-bapak lewat. Kalau ada ibu-ibu lewat, Bu, minta Bu. Gitu ya. Kalau ada anak-anak lewat, ya sudah dibiarin saja. Wong anak-anak rada duit. Ya. Dibiarin lewat. Ya. Tapi kalau ada lagi yang lewat, bapak atau ibu pasti, Pak, minta Pak. Bu, minta Bu buat makan Bu. Gitu ya. Ini lumpuh. Jadi kondisinya rebahan gitu ya.
di depannya mungkin ada mangkok atau batok itu, taruh di situ kalau ada orang ngasih uang itu. Kalau enggak dia langsung ngatong ke tangan kayak gini ya, taruh di tangannya gini uang gitu ya. Nah, ada mungkin orang yang memberi. Mau ibadah masuk rumah ibadah gitu, ngasih orang ini dulu. Ada yang pulang baru ngasih orang ini mungkin. Ada yang mau berangkat ibadah ngasih orang ini. Mungkin wah pendapatannya banyak juga ya. Sampai orang yang ngantar aja 4 orang itu mungkin dapat bayaran dari pengemis ini ya. Kaya juga ya. Tapi orang yang lumpuh ini, pengemis lumpuh ini hampir setiap hari diantar sama orang-orang, ditaruh di situ untuk meminta-minta. Nah tadi ya Petrus dan Yohanes ini juga mau lewat dan otomatis ya karena pintu indah itu, pintu masuk gerbang itu ke rumah ibadah itu harus melewati orang lumpuh yang minta-minta ini. Petrus dan Yohanes juga otomatis kan mesti dimintain juga ya toh. Pak minta. Petrus dan Yohanes berhenti melihat orang lumpuh ini. Ingat, Tuhan Yesus pernah ya menyembuhkan orang lumpuh yang dari bayi ya. Dari sejak bayi bertumbuh dan tidak bisa berjalan. Sama orang ini sejak lahir dia belum pernah berjalan. Tidak bisa berjalan. Semua orang yang ada di situ, tetangga-tetangganya, semuanya tahu kalau orang ini adalah orang yang lumpuh. Petrus dan Yohanes mungkin juga pernah mendengar kalau orang ini adalah orang yang lumpuh sejak lahir, yang minta-minta itu. Petrus sudah mendapat pengurapan daripada Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa Yesus ya. Dari doa Pentakosta kemarin, wah ini kuasa Yesus ada di dalam kehidupan dari Petrus dan Yohanes. Kuasa Yesus ada di dalam mereka. Ketika yang minta-minta ini, Pak minta Pak. Petrus dan Yohanes berhenti di situ dan bilang kepada pengemis ini, lihat aku, pandang mataku. Wah, mungkin seperti itu ya. Emas perak aku tidak punya, uang aku tidak punya, tetapi aku punya Yesus, kuasa Yesus yang luar biasa. Kamu mau terima Yesus? Kalau kamu mau terima Yesus, aku berdoa buat kamu, dapat mujizat, kamu bisa disembuhkan, kamu bisa berjalan. Itu harta yang lebih dari sekedar uang, emas, atau perak. Mungkin diinjili dulu. Kalau di Alkitab langsung ya. Emas dan perak tidak ada padaku. Yang ada padaku adalah kuasa daripada Yesus Kristus. Sekarang dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berdirilah. Langsung dipegang tangannya. Dan orang itu dipegang tangannya sama Petrus ya. Dan aliran kuasa daripada Tuhan itu mungkin mengalir dalam tubuhnya. Kalau digambarkan di film itu mungkin ada aliran listrik itu. Wah kayak petir. Aliran listrik. Dia mulai berdiri. Kakinya yang tidak pernah dipakai untuk berdiri, tiba-tiba dia bisa berdiri. Kakinya yang tidak pernah dipakai untuk berjalan, tiba-tiba dia berjalan. Dan berjalanlah. Ketika lepas dari tangan daripada Petrus, dia mulai berjalan.
dia mulai berjalan, dia mulai berjalan dengan kuasa daripada Yesus Kristus. Dan dia mulai menari-nari, dia melompat-lompat, dia senang banget. Wah, aku bisa berjalan. Dan ketika orang itu disembuhkan, banyak orang di situ melihat, wow, orang di situ, wow, ini kan orang yang lumpuh yang sering minta-minta itu, dia mulai berdiri, dia mulai berjalan, dia mulai menari-nari, wah. Dan karena dia disembuhkan, kemana saja Petrus dan Yohanes pergi, orang ini ada di belakangnya. Petrus ini mau masuk ke pintu indah, mau masuk, orang ini ngikutin terus. Ya, aku sembuh, memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan, nari-nari. Di belakangnya Petrus dan Yohanes masuk ke dalam rumah ibadah. Orang-orang yang beribadah di situ ngeliatin semuanya. Wow, ini orang yang lumpuh tadi kan. Ini orang lumpuh yang sering di depan pintu indah yang meminta-minta itu kan. Ini kan orang. Jadi semua orang tahu bahwa orang lumpuh ini bisa berjalan dan mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Lewat siapa? Murid-muridnya Tuhan Yesus yang dipenuhi oleh kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Berarti muridnya Tuhan Yesus ini bisa menyembuhkan orang yang lumpuh oleh karena kuasa daripada Tuhan Yesus. Wah, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Bisa memakai muridnya. Kalian bisa dipakai enggak oleh Tuhan Yesus Kristus? Bisa enggak? Bisa. Kalian kan murid-muridnya Tuhan Yesus. Iya, kalau papa mama kalian sakit, doakan, bisa sembuh. Kalau kalian percaya bahwa Yesus adalah penyembuh. Dan iman kalian dikuatkan, iman kalian kuat untuk bisa mendoakan orang sakit sembuh. Bisa. Iya, muridnya Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kalian juga dipenuhi oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bisa terjadi. Nah, orang-orang di sekitar situ mulai melihat, wow, orang ini sembuh. Padahal aku tahu dia itu lumpuh sejak lahir dan tidak pernah berjalan. Kakinya tidak pernah dipakai untuk berjalan. Bahkan ketika dia datang ke depan bait Allah aja ditandu oleh tandu dan diangkat oleh banyak orang. 4 orang mungkin, 2 orang mungkin diantar untuk meminta-minta di depan bait suci, di tempat ibadah. Wah, orang-orang di situ mulai heran. Dan Petrus mengatakan kepada orang-orang yang ada di situ, dan Petrus pun mulai berkhotbah di situ ya. Dan khotbah Petrus itu juga mencengangkan banyak orang pada keheran-heran begitu. Yesus yang pernah datang ke dunia ini, dia adalah orang yang baik, dia orang yang tidak berdosa, dia orang yang memberitakan kebenaran. Tetapi kalian berusaha untuk menjatuhkan Yesus, untuk menyalibkan Yesus di depan Pilatus. Dan ketika engkau menyerahkan Yesus, tahu enggak? Yesus memang benar-benar mati, tetapi karena Yesus adalah dari surga untuk menebus dosa kalian. Ketika dia mati, dia tidak mati di dalam kubur, tetapi bangkit kembali dan terangkat ke surga. Aku menyaksikan sendiri. Jadi Petrus ini bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Dan orang-orang di sekitar situ mendengarkan apa yang dikatakan oleh Petrus. Dan makin banyak orang yang percaya kepada Yesus karena melihat mukjizat tadi adik-adik. Wah, dan luar biasanya ya. Orang yang lumpuh tadi selalu ngikutin Petrus. Kemana saja pergi, sambil menari. Dan itu juga merupakan kesaksian
di mana orang ini ketika disembuhkan tidak langsung lari pulang atau bagaimana, tetapi dia memuji nama Tuhan. Dan tentu saja dia menyebut nama Yesus di dalam sukacitanya dengan mulutnya. Dan orang-orang di sekitar situ mulai mempercayai bahwa kuasa Yesus itu benar-benar nyata. Jadi adik-adik, jangan pernah berhenti ya menjadi muridnya Tuhan Yesus Kristus untuk berbuat baik, untuk mendoakan orang lain yang membutuhkan ya. Orang sakit ya, pokoknya doakan aja. Kalau ada mama papa sakit, doakan saja. Teman kalian sakit, doakan saja. Adik kalian sakit, doakan saja. Kakak kalian sakit, doakan saja. Iya, kuasa Tuhan Yesus kalau kalian mendoakan dengan sungguh-sungguh, dengan beriman, pasti akan terjadi mujizat Tuhan. Oke adik-adik, siap untuk selalu dipakai oleh Tuhan? Siap? Wah iya, oke. Wah ada yang angkat tangan, oke ya, siap ya. Oke, angkat tangan semuanya ya. Ya, yang mau dipakai oleh Tuhan sama-sama yuk. Angkat tangan, Om Pras mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman yang kami dengar. Kami tahu Petrus dan Yohanes adalah murid-Mu dan tidak sampai hanya di batas murid saja, tetapi kuasa-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Dan kuasa-Mu itu dipakai oleh mereka untuk menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Karena imannya yang sangat besar itu menyembuhkan orang lumpuh tadi. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan firman-Mu yang sudah disampaikan, dan kami tahu Kau tidak akan pernah berhenti atas murid-murid-Mu yang sungguh-sungguh untuk mengikut Engkau. Dan kuasa-Mu selalu memenuhi murid-murid-Mu yang sungguh-sungguh ada di dalam kebenaran-Mu. Kami mau Tuhan menjadi murid-murid-Mu yang selalu hidup benar sehingga kuasa-Mu nyata atas kami. Dan ketika kami mendoakan orang sakit, orang itu sembuh. Ketika kami mendoakan orang dalam permasalahan, orang itu mendapatkan penyelesaian dalam permasalahannya. Kalau kami mendoakan ada orang yang membutuhkan dan dalam pergumulan, orang itu bisa dibebaskan dan mendapat jalan keluar. Mari Tuhan kami bersyukur, berterima kasih menjadi murid-murid-Mu, dan kiranya biarlah kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami dan akan banyak mujizat terjadi ketika kami mendoakan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur menjadi murid-Mu yang sudah Kau angkat, Kau tetapkan untuk kami juga menjadi ahli waris-Mu di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur, kami akan selalu setia mengiring Engkau Tuhan. Kami akan selalu setia untuk ada di dalam iman di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, untuk hari ini kami bersyukur karena Engkau baik ya Tuhan untuk mengingatkan kami melalui firman-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih, berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya